Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahratan فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pagi ini sudah ada bersama kami Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait membangun kedisiplinan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan segenap pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga karunia Allah yang terbaik terus mengalir untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan sesuatu yang masih sulit untuk kita, yaitu tentang kedisiplinan. Masih sangat sulit buat kita. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, muara yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari setiap ajaran agama kita itu tentang kedisiplinan. Misalnya yang paling dasar dari ajaran agama kita adalah rukun Islam. Rukun Islam yang 5 ini pada dasarnya mengajarkan terselip ajaran kedisiplinan kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama syahadat. Ini mengajarkan kedisiplinan dalam berkeyakinan bahwa sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap kuat istiqomah disiplin sampai akhir hayat memegang itu. Enggak mudah tergoyahkan, enggak mudah terpengaruh oleh pikiran-pikiran buruk. Itu ajaran dari syahadat. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat itu mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Yang pertama,
Sebelum sholat kita diwajibkan untuk bersuci. Baik suci pakaian, suci badan, suci tempat. Baik suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Lah dari itu sebelum sholat ini kita diajarkan untuk bersuci. Itu secara tidak langsung kita umat Islam mengajarkan kedisiplinan dalam kebersihan. Dan ini kita umat Islam masih kalah jauh dengan umat lain. Kadang kan yang miris itu atasnya ada tulisannya, kata-kata mutiara an-nadhafatu minal iman. Kemudian diterjemahkan kebersihan sebagian dari iman. Bawahnya sampah, berantakan. Sering nggak melihat tulisan begitu? Sering kan? Atasnya tulisannya begitu, bawahnya. Perilaku ini masih berat loh untuk kita terapkan. Ya kita sendiri ini kadang buang sampah ya asal habis makan apa gitu bungkusnya asal Padahal kadang di Indonesia ini sudah difasilitasi tempat sampah organik, non organik. Kita asal maunya aja, tulisan itu di pinggir-pinggir jalan, banner membuang sampah sembarangan, melanggar perda nomor sekian-sekian, dendanya sekian. Kata kita bodoh amat. Masih berat loh menerapkan kedisiplinan. Kadang mulai dari rumah kita sendiri. Kadang ya ibunya udah latihan bersih, suaminya yang rokok sembarangan. Kadang bapaknya yang bersih, istrinya yang begitu. Aduh ya Allah, masih berat. Menerapkan kedisiplinan kebersihan masih berat. Kadang saya kalau lagi jalan gitu ya, di depan saya ada orang bawa tentengan plastik, tiba-tiba asal ya Allah, apa di rumah nggak punya tempat sampah apa ya? Asal ada yang buang 1, 2, 3 lama-lama ngegunung. Biar di situ ditulisi dilarang membuang sampah. Bodoh amat. Perilaku kita loh itu. Itu yang berperilaku gitu kalau disamperin, Mas, KTP-nya coba lihat agamanya apa? Makanya ketika kita masuk ke satu wilayah tentu, ke negara tertentu yang mendisiplinkan kebersihan begitu ketat, pusing gitu. Misalnya suatu saat nanti majelis taklim ini bisa jalan-jalan ke Singapura. Ya kalau enggak Singapura ke Sukapur. Lah kalau Singapura kejauhan, Sukapur. Lah iya, kalau duit banyak ke LA, Los Angeles, kalau nggak bisa Lenteng Agung. Kalau duit banyak ke Perancis, kalau nggak ya Parapatan Ciamis. Masuk ke negara-negara yang mendisiplinkan kebersihan tinggi, kadang kita orang yang nggak biasa bersih, pusing, buang sampah kemana? Padahal tempat sampah di mana-mana ada. Itu sebelum sholat kita diajarin untuk disiplin masalah kebersihan. Yang kedua, ketika kita menjalani sholat diajarkan untuk disiplin waktu. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Bahwa sholat itu diwajibkan oleh Allah, sholat yang wajib pada waktu-waktu tertentu. Artinya aturan waktunya sudah ditentukan. Bagi kita yang istiqomah sholatnya dan sholat itu udah bisa berpengaruh dalam kepribadiannya, artinya orang itu disiplin waktu. Kita itu sering ngadain acara undangan jam 8, setengah 9 belum ada orang. Yang lebih parah lagi, yang bikin undangan belum datang. Na'udzu wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan untuk pertanyaannya. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen 2 kali ini terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Agustina dari Pengajian Al-Muhajirin. Mau tanya Pak Ustadz, apakah benar ketertinggalan umat Islam saat ini karena faktor kedisiplinan? Sekian pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Sarma Pasaribu. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa disiplin dikatakan sebagai kunci keberhasilan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apa benar ketertinggalan umat Islam saat ini karena faktor kedisiplinan? Dan pertanyaan kedua, mengapa disiplin dikatakan sebagai kunci dari keberhasilan? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah benar umat Islam ini tertinggal dibanding umat-umat lain karena salah satu faktornya adalah kedisiplinan? Iya, kita ini umat Islam dari banyak sisi sudah mulai menjauh dari ajaran agama kita sendiri. Contoh, perintah yang pertama kali diturunkan oleh Allah sebelum ada perintah lain itu Iqra, membaca. 5 ayat dalam surah Al-Alaq itu mengulang 2 kali loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ayat yang ketiga Iqra wa rabbukal. Artinya satu perintah diulang 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal yang diperintahkan itu, yaitu dalam konteks ini adalah membaca. Sekarang kalau boleh survei, umat Islam adalah umat yang malas dan lemah dalam membaca. Yes, contohnya nggak usah jauh-jauh. Kalau merasa ya ngaku aja. Ya kan? Umpama ini kan rata-rata pada megang HP dan di situ ada grup. Biasanya di grup itu ada yang ngirim artikel. Pernah nggak Ibu baca kirim artikel yang dibaca itu? Ngaku kan? Iya. Misalnya itu artikel tentang kesehatan, artikel tentang rumah tangga, artikel tentang apa. Kita untuk baca itu males. Kadang malah ada yang komen gini, bacain dong ntar saya kasih upah goceng. Ya, kadang judul juga. Makanya banyak orang yang saya sering loh mengadakan survei kecil-kecilan ketika ada orang, ini bukan orang lain, yang ngirim. Orang yang ngirim artikel, begitu saya baca panjang. Terus kemudian saya kirim ke yang bersangkutan, Bang udah baca itu artikel? Belum. Ya Allah, nge-share doang, baca kagak. Ini contoh terkecil. Kalau kita lihat umat lain kadang sambil nunggu antrian entah di bank entah di apa mereka baca. Walaupun di HP mereka baca artikel, baca tulisan atau kadang baca buku. Lalu kita yang kita tonton yang joget-joget TikTok, tonton yang itu. Lah makanya jangan salahin ketika umat lain lebih maju daripada kita. Disiplin itu misalnya, kemudian disiplin yang selanjutnya masalah kesehatan, masalah kebersihan itu tadi. Kita umat Islam udah diajarkan kebersihan luar biasa. Kita umat Islam diajarkan disiplin waktu. Kita umat Islam terkenal ngaret. Bahkan kalau ada yang datang tepat waktu, kadang malah dipertanyakan, tumben, undangan jam 8 kok jam 8 kurang seperempat udah datang, tumben. Ada orang mau berubah jadi baik ditumbenin. Lah kita nih kadang yang ngeri kan seperti tadi saya katakan, yang bikin undangan malah belum datang. Ya Allah. Makanya kadang kalau kita berada di satu komunitas yang di situ kok disiplin waktu, kadang kita kaget. Begitu amat sih. Kita itu pengennya ditoleransi mulu.
Acara jam 8, datang setengah 9, nggak apa-apa kan saya ini dulu. Itu bilangnya biasa. Tapi kalau kebiasaan terus menerus itu yang menyebabkan umat Islam tertinggal. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Mengapa disiplin dikatakan sebagai faktor kunci keberhasilan? Nah, keberhasilan dan kesuksesan. Kesuksesan itu kan suatu kebaikan kan. Ada makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang begini, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nizam. Kebaikan tapi tidak dimanage dengan kedisiplinan yang rapih, maka akan dikalahkan dengan kejahatan yang dimanage dengan disiplin yang tinggi. Kebaikan tapi enggak diatur dengan baik, enggak ditaati dengan baik, maka akan dikalahkan dengan kebatilan. Dimanapun itu, dimanapun. Kita yang punya cita-cita baik, tapi kok nggak dilaksanakan dengan disiplin, belajar nggak mau, latihan nggak mau, ya wes lama-lama akan ditinggal orang. Maka kalau ingin keberhasilan dari sisi apa saja, latihlah disiplin. Ketika pengen sukses dari sisi keilmuan, ya disiplin belajar. Ketika pengen sukses dari sisi keuangan, ya disiplin dalam bekerja. Lah kalau kita 5 menit lagi, mau belajar, ntar sore aja, kirain sore, ntar pagi aja, alamat udah tertinggal dengan umat lain. Maka Sayyidina Ali bilang, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nizam. Kebaikan tapi tidak disiplin maka akan kalah dengan kejahatan yang dilakukan dengan disiplin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya, tetap di Ngopi Yuk. Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, di segmen ketiga kali ini kita akan kembali mendengarkan terkait dengan topik ngopi kita, yaitu terkait membangun kedisiplinan. Silahkan Pak Ustadz dilanjut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kedisiplinan ini sangat penting di semua lini kita. Kekalahan umat Islam pada saat perang Uhud itu karena ada satu kelompok perang dari umat Islam yang tidak disiplin. Ketika sebelum berangkat perang, Rasulullah itu udah menempatkan pos masing-masing. Ini bagian nyerang sini, ini nyerang sini. Awalnya ketidakdisiplinan itu dimulai oleh pasukan panah. Pasukan panah ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk berada di atas bukit, nanti kalau musuh datang nyergap dari atas. Awalnya kekalahan dari ini. Kekalahan umat Islam pada perang Uhud sampai Rasulullah di anggota tubuhnya ada yang berdarah, sampai paman beliau Hamzah syahid, dimutilasi sampai dimakan jerohannya, peristiwa yang seram terjadi. Itu awalnya karena ketidakdisiplinan pasukan panah yang ada di atas. Ketika hampir umat Islam menang, tinggal nyergap bagian akhir, ya umat yang di atas tergiur dengan iming-iming ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Mereka akhirnya meninggalkan tugasnya, panah ditinggalin, mereka lari berhamburan ngambil ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya kemudian kondisi berbalik, umat Islam kalah dengan sejarah, meninggalkan sejarah yang sangat pilu dan menyedihkan tadi itu. Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, saudara sekandung dengan ayah Rasulullah Abdullah, ditombak oleh seorang budak namanya Wahsy atas perintah seorang perempuan namanya Hindun. Kemudian ketika ditombak jatuh, ketika jatuh meninggal, kemudian ama Hindun disamperin, dibeleh. Kemudian jeroannya diambil,
dimakan. Itu berawal dari yang dianggap sepele, yaitu tidak disiplin. Lah ini bisa mungkin terjadi dimanapun, sesuatu akan kacau berantakan kalau ada di antara kita yang begitu. Umpama ibu ngadain acara pengajian, acara besar, udah dirapat macam-macam. Tiba-tiba ada yang enggak disiplin, misalnya tukang sound system umpama. Udah hampir mulai, udah jam 8 belum datang. Padahal dia nyepele, tukang soundnya awalnya jalan dari sini situ paling setengah jam nyampe. Yang namanya di jalan, kadang ban bisa kempes, jalan bisa macet. Akhirnya karena keteledoran satu tim, masalah sound systemnya, akhirnya acara yang umpama jam 8 dimulai jadi mundur setengah 9. Begitu setengah 9 baru datang set sound umpama setengah jam 9. Aturan yang udah di planning rapat ABC 11, jam 11 selesai. Akhirnya semuanya mundur. Akhirnya ya kalau cuma mundur doang. Kalau jamaahnya udah kelamaan nunggu, pulang aja, pulang. Berantakan hanya gara-gara satu yang tidak disiplin. Makanya tadi Ibu nanya kenapa umat Islam ini tertinggal. Apa benar itu karena faktor kedisiplinan? Iya. Terus pertanyaan yang kedua tadi Ibu nanya, apakah disiplin itu kunci keberhasilan? Iya. Seseorang walaupun mungkin awalnya kayaknya pinter, tapi karena nggak disiplin belajar, lama-lama kalah sama orang yang kayaknya dulu biasa-biasa saja. Cuman dia disiplin dalam waktu belajarnya, masuk sekolahnya dan lain-lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di awal itu tadi, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Dan kemudian juga saya sampaikan di awal tadi, bahwa ajaran agama kita itu salah satunya terselip ajaran kedisiplinan. Mulai syahadat tadi disiplin berkeyakinan. Sholat mulai dari awal wudhu mengajarkan disiplin kebersihan. Sholat itu sendiri mengajarkan disiplin waktu. Kemudian rukun Islam yang ketiga, puasa apa zakat? Zakat apa puasa? Udah terserah lah, mau zakat dulu mau puasa dulu. Puasa ini mengajarkan kita disiplin pola makan minum. Walaupun itu halal, kalau belum waktunya jangan. Tahu, tempe, es degan, es sopo, kalau belum maghrib jangan. Disiplin. Walaupun makanan itu halal, kalau waktunya udah habis jangan. Udah adzan subuh. Wah, mubadzir ini telur masih. Jangan, ini artinya disiplin. Orang yang pola makan disiplin, insya Allah kesehatan terjaga. Kita ini kan mau disiplin mau enggak asal ada sikat. Begitu penyakitan nyalain. Ini gara-gara sering makan ini nih. Kemudian zakat mengajarkan disiplin mengatur keuangan. Haji mengajarkan disiplin semuanya. Apabila kita bisa mengambil pelajaran dari 5 rukun Islam ini, insya Allah kita jadi umat yang disiplin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini terkait membangun kedisiplinan ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk terus saksikan ngopi pada pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah